Oke, dah on nih. Atau cakap ya. Teori pers bebas adalah salah satu teori dalam sistem pers yang berkembang dari gagasan kebebasan berekspresi. Teori ini berakar pada konsep liberalisme klasik yang mengutamakan hak individu, kebebasan berbicara, dan peran pers sebagai pilar demokrasi. Teori pers bebas yang berkembang di Amerika dan negara-negara barat lainnya ini menekankan pada kebebasan media terutama dari pemerintah, walaupun masih terikat pada berbagai aturan, batasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teori pers bebas merupakan respon terhadap teori otoriter. Teori pers bebas memandang bahwa orang-orang adalah pemikir rasional, dan pemikiran rasional mereka ini menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Pers hendaknya tidak membatasi apapun, termasuk isi yang bersifat negatif, yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk. Kemudian ada karakteristik utama teori pers bebas. Yang pertama yaitu kebebasan dari sensor. Media ini nggak boleh disensor atau diatur secara berlebihan sama negara. Yang kedua ada pluralisme informasi, yang dimana semua individu itu punya hak buat nyampein gagasan atau informasi tanpa takut adanya hukuman. Terus ada pasar ide, di mana media berfungsi sebagai arena tempat ide-ide yang berbeda berkompetisi. Jadi masyarakat ini bisa nentuin mana yang terbaik. Terus ada kritik terhadap kekuasaan. Pers ini punya tugas buat ngawasin dan mengkritisi kekuasaan demi kepentingan publik. Terus ada hak individu, yang dimana ngutamain hak individu buat nyampein opini dengan asumsi bahwa masyarakat ini bisa ngebuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian ada fungsi pers dalam teori. Jadi yang pertama ini ada watchdog, yang dimana pers ini ngawasin pemerintah, institusi, atau pihak lain yang punya kekuasaan. Terus juga bisa jadi penyalur informasi, yang dimana nyediain informasi yang lengkap dan tidak bias agar masyarakat ini bisa ngebuat keputusan yang rasional. Bisa juga jadi penyedia forum publik, yang dimana bisa jadi tempat diskusi atau debat isu penting di masyarakat. Terus pendidikan publik, yang dimana ngedukasi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan permasalahan yang diadap. Ada juga kelebihan dari teori pers bebas, yang dimana pertama ini memajukan demokrasi dengan akses informasi yang bebas. Masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sama meminimalisir korupsi. Pemerintah lebih diawasi sehingga lebih sulit buat ngelakuin pelanggaran. Diversitas informasi itu memungkinkan masyarakat dapat berbagai perspektif dari berbagai sumber dan mendorong kekreativitasan. Media bisa bebas nyiptain ruang buat inovasi, pemberitaan, dan berekspresi. Terus ada juga kekurangan dari teori pers bebas, di mana dominasi kapitalis pers ini sering dikuasai sama pemilik modal yang ngakibatin monopoli media dan bias informasi. Informasi juga jadi nggak terkendali, karena dalam beberapa kasus kebebasan ini memungkinkan penyebaran berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, sama propaganda. Kurangnya juga akses setara. Meskipun secara teori semua orang punya hak buat ngomong, dalam praktiknya akses ke media massa ini sering juga nggak merata. Minimnya akuntabilitas jika ada mekanisme regulasi. Misalnya nggak ada, media ini bisa nyalahgunain kebebasan buat tujuan komersial ataupun politik pemerintah. Terus ada implementasi di era digital. Di zaman modern, apalagi dengan perkembangan teknologi yang maju terus, teori ini tuh semakin relevan, tapi juga dia ngadepin tantangan baru, kayak misalnya kemudahan akses. Siapapun bisa jadi pers lewat platform kayak blog, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Berita palsu, informasi yang nggak benar bisa nyebar lebih cepat tanpa adanya kontrol. Terus juga ada algoritma, di mana platform digital ini seringkali memprioritaskan konten yang sensasional sebagai kebenaran yang nggak selalu mendominasi. Terus juga privasi ini, dia nggak punya kebebasan informasi, juga nimbulin isu privasi, yang dimana terutama dengan pengumpulan data oleh perusahaan yang berbasis teknologi. Terus ada juga nih perbandingan teori pers sama teori otoritarian ini. Sebaliknya, teori ini nih nekanin bahwa media harus berada di bawah kontrol pemerintah buat ngejaga stabilitas sama keamanan negara. Teori Soviet komunis ini, media berfungsi buat ngedukung ideologi komunis dan ngedepanin kepentingan kolektif dibanding individunya. Terus ada juga teori
teori tanggung jawab sosial, di mana media ini bebas tapi harus matuhin kode etik dan tanggung jawab dia ke masyarakat. Ada juga contoh nyatanya nih, misalnya kayak pers di Amerika. Konstitusi Amerika Serikat ini ngelindungin kebebasan pers lewat amandemen pertama yang ngelarang sensor sama pemerintah. Media sosial kayak misalnya platform kayak Twitter, Facebook ini sering dianggap sebagai bentuk modern dari pers bebas, meskipun ya masih ada perdebatan tentang regulasi dan batasannya. Habis itu ada juga kesimpulan dari semua ini. Jadi teori pers bebas ini adalah pilar utama masyarakat yang demokratis, namun implementasinya juga harus disertai dengan tanggung jawab dari media dan individu agar kebebasan ini nggak disalahgunain. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, penting buat nemuin keseimbangan antara kebebasan, regulasi, sama etika media. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang materi